Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Lestari, NIM J310190224. Saya berasal dari SIP H kelas 4D. Di sini saya akan melaksanakan praktikum penilaian status gizi dengan topik utama yaitu pengukuran antropometri pada anak. Nah, sebelum masuk ke proses praktikum, kita harus membersihkan atau mensterilkan tangan kita dari kuman-kuman maupun bakteri, yaitu dengan cara mencuci tangan pakai sabun atau bisa juga dengan hand sanitizer, serta bisa juga dengan alkohol 70%. Nah, seperti apa langkah-langkah mencuci tangan yang benar? Yuk langsung lihat caranya. Oke, di sini saya akan menggunakan alkohol 70% untuk mensterilkan tangan saya. Nah, seperti apa cara-cara mencuci tangan yang baik dan benar? Langsung saja kita akan praktekkan. Yang pertama, kita akan menyemprotkan tangan terlebih dahulu dengan alkohol 70% ini secara merata ke kedua tangan. Kemudian cara yang pertama adalah mengusap kedua telapak tangan, kemudian punggung tangan, setelah itu sela-sela jari, kemudian punggung jari, selanjutnya jempol, dan yang terakhir yaitu kuku-kuku jari. Setelah tahap terakhir yakni ujung-ujung kuku jari sudah kita bersihkan, kita basuh atau kita lap tangan kita menggunakan tisu kering. Nah, setelah kita mensterilkan tangan kita dan memastikan bahwa tangan kita sudah bersih, kita bisa langsung lanjut ke proses praktikum pengukuran antropometri anak. Pada pengukuran antropometri anak kali ini, kita akan mengukur beberapa hal. Yang pertama, kita akan mengukur berat badan anak menggunakan dacin. Nah, dacin sendiri ini merupakan timbangan yang biasanya umum digunakan untuk anak berusia kurang dari 2 tahun atau anak yang belum bisa berdiri, di mana berat maksimum yang mampu ditampung dacin ini yaitu sekitar 25 kg. Nah, selanjutnya kita akan menimbang pula berat badan anak dengan menggunakan baby scale. Nah, baby scale ini juga diperuntukkan untuk anak berusia kurang dari 2 tahun, di mana mampu menampung beban maksimum yaitu 20 kg. Selanjutnya, kita juga akan mengukur panjang badan dari anak atau bayi menggunakan baby length board, di mana baby length board ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur panjang badan seorang anak yang belum bisa berdiri atau dikatakan masih bayi. Nah, selanjutnya setelah kita mengukur panjang badan seorang anak atau bayi, kita akan mengukur lingkar dada dan juga lingkar kepala dari anak menggunakan Medline atau alat ukur khusus untuk mengukur lingkar dada dan juga lingkar kepalanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk ke praktikum pengukuran antropometri pada anak. Next. Oke, yang pertama di sini kita ada timbangan dacin. Nah, dacin ini nantinya akan kita gunakan untuk menimbang anak atau bayi yang berusia kurang dari 2 tahun atau belum bisa berdiri. Nah, untuk menyeting dacin ini, terlebih dahulu kita akan memasangkan sarung
yang nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk meletakkan anak atau bayi yang akan ditimbang. Nah, pertama kita harus memastikan bahwa dacin ini sudah setimbang. Nah, sudah setimbang. Selanjutnya kita akan menaruh sarung kegantungannya. Apabila kita lihat di sini bentuk atau posisi dacin tidak seimbang dikarenakan sarung ini juga memiliki beban sehingga posisi dacin tidak lagi seimbang. Oleh karenanya kita bisa memberikan beban di ujung dacin dengan menggunakan kerikil atau bisa dengan pasir, beras maupun biji jagung kering. Nah, di sini saya menggunakan beras sebagai pemberatnya. Saya akan masang di bagian ujungnya. Nah, seperti ini. Di sini dacin posisinya sudah rata kembali dan posisi pengukurannya sudah tepat di angka 0. Selanjutnya kita akan mempersiapkan untuk mengukur berat badan bayi atau anak. Saat ini saya akan mengukur berat badan dari bayi berusia 3 bulan, dimana sebelum kita menimbang berat badan bayi menggunakan alat dacin ini, kita harus memastikan bahwa bayi menggunakan pakaian yang tidak tebal atau yang tidak memiliki bobot terlalu berat, sehingga diharapkan untuk bayi yang ingin menimbang berat badannya menggunakan pakaian tipis atau seminimal mungkin. Seperti ini, bajunya yang dipakai tipis. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan bayi ke dalam sarung. Kita harus meletakkannya secara perlahan. Nah, kemudian ketika bayi sudah berada di dalam sarung atau berada di dalam wadah tempat penimbangan, kita bisa langsung mengatur beban yang ada pada dacin dan menyesuaikan sesuai dengan berat dari si bayi. Kita harus mengatur berat atau berat pada dacin ini agar posisi pada dacin lurus atau rata. Seperti ini, posisi dacin sudah rata, tidak berat sebelah lagi, sehingga di sini kita akan membaca berat dari si anak atau si bayi. Nah, di sini memperlihatkan bahwa anak bayi ini memiliki berat 3,5 kg. Selanjutnya kita akan mencatat berat dari si anak. Baik, kita akan catatkan berat dari si bayi. Nah, setelah kita selesai mencatat, selanjutnya kita bisa menurunkan bayi, yaitu dengan langkah kita mengarahkan beban kembali ke angka 0. Nah, sudah di angka 0, kemudian kita akan mengangkat bayi secara perlahan.
Nah, seperti itu cara menimbang bayi atau anak yang berusia kurang dari 2 tahun dengan menggunakan timbangan Dachshund. Selanjutnya kita akan masuk ke proses penimbangan berat badan menggunakan baby scale. Baik, sekarang di hadapan saya sudah ada baby scale atau timbangan berat badan untuk bayi yang belum bisa berdiri, dimana untuk berat maksimum yang bisa ditampung di baby scale ini yaitu sebesar 20 kg. Nah, baby scale ini memiliki tempat atau tatakan yang terbentuk persegi panjang dan cekung. Nah, untuk mengaturnya kita bisa mentera baby scale ini dengan mengatur bagian belakang dari alat agar posisi panah tepat di angka 0. Nah, untuk baby scale sendiri memiliki dua warna panah, yaitu warna biru dan warna merah, di mana warna panah merah itu untuk menunjukkan angka berat dari 0 sampai 10 kg, dan untuk panah berwarna biru itu akan menunjukkan berat 10 hingga 20 kg. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke praktek penimbangan bayi menggunakan baby scale. Oke, saat ini kita akan mempraktekkan penimbangan berat badan bayi berusia 3 bulan dengan menggunakan alat timbangan berupa baby scale. Nah, sebelum kita menimbang bayi atau anak, kita harus memastikan bayi menggunakan pakaian yang tidak tebal. Nah, apabila bayi menggunakan jaket, pampers, dan semacamnya, sebaiknya dilepas terlebih dahulu. Diusahakan bayi untuk memakai pakaian yang tipis atau seminimal mungkin. Nah, seperti kaos tipis seperti ini, kemudian ada celana seperti ini. Selanjutnya kita akan menimbang bayi dengan menggunakan baby scale. Kita akan menaruh bayi pelan-pelan, dan apabila bayi tidak nyaman dan sedikit rewel, kita bisa menenangkan terlebih dahulu bayinya dengan menepuk kecil sambil pelan-pelan kita taruh ke atas tempat baby scale. Apabila bayi masih nangis, kita bisa menenangkannya terlebih dahulu dengan menepuk kecil. Nah, setelah kita mengetahui dari nilainya atau dari berat bayi, kita selanjutnya akan mencatat ukuran berat bayi dengan menggunakan baby scale ini. Kita akan catat berat badan bayi menggunakan baby scale. Setelah itu kita bisa mengangkat bayi dari baby scale dengan perlahan. Selanjutnya kita akan masuk ke pengukuran panjang badan bayi menggunakan baby length board. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengukur panjang bayi menggunakan baby length board. Jadi baby length board ini memiliki dua sisi kaki. Yang pertama yakni kaki yang tidak bisa digerakkan, dan yang kedua kaki yang bisa digerakkan. Sisi yang tidak bisa digerakkan ini nantinya kita akan arahkan dekat dengan dinding, atau kita tempelkan dengan area sisi dinding, dan nantinya bagian yang bisa bergerak ini yang akan menentukan panjang dari bayi yang akan diukur. Langsung saja kita praktekkan. Baik, ini baby length board yang akan kita gunakan. Pada sisi yang tidak bisa bergerak, kita akan
tempelkan rata membentuk sudut siku-siku dengan dinding. Nah, selanjutnya nanti bayi akan kita letakkan di area dalam. Sebelumnya kita harus memastikan bahwa alas dari tempat yang akan kita gunakan untuk menaruh bayi itu bisa membuat bayi nyaman. Di sini sudah menggunakan karpet yang cukup nyaman untuk meletakkan bayi. Jadi kita bisa langsung meletakkan bayi dan mengukur panjang badannya. Oke, di sini kita akan menaruh bayi secara perlahan. Pastikan tangan dan kaki bayi lurus. Apabila kaki bayi sedikit menekuk dan tidak lurus, kita bisa menekannya secara perlahan, dan kita bisa menggeser. Kita bisa menggeser sampai rata. Apabila kaki bayi menekuk, kita bisa tekan secara perlahan dan kita ratakan telapak, kita buka telapak kakinya, lalu kita dorong sampai menyentuh. Oke, sudah menyentuh dan kepala bayi sudah pas. Kemudian kita bisa melihat berapa panjang bayi. Kita bisa melihat di sini terlihat bahwa panjang bayi yaitu 42 cm. Kita bisa catat terlebih dahulu panjang bayi. Setelah kita sudah mencatat, kita bisa longgarkan lagi nih. Kemudian kita bisa mengangkat bayi secara perlahan. Setelah proses pengukuran panjang badan bayi, selanjutnya kita akan masuk ke proses pengukuran lingkar dada dan juga lingkar kepala bayi. Baik, di sini kita akan mengukur lingkar dada dan juga lingkar kepala dari seorang anak, di mana alat yang digunakan untuk mengukur lingkar dada dan juga lingkar kepala ini yaitu berupa alat ukur atau Matlin. Nah, cara mengukur lingkar dada yaitu pertama kita harus memastikan si anak memakai pakaian yang tipis atau perlu kita lepas pakaiannya agar kita bisa melihat bagian dadanya, dimana nanti kita akan mengukur lingkar dada dengan berpatuan pada puting susu dari si anak, sehingga kita harus melepas bajunya agar bisa melihat posisi dari puting susu si anak. Oke, kita langsung masuk ke proses pengukuran. Kita pastikan si anak duduk dengan nyaman, dan ketika mengukur kita bisa meratakan Matlin sesuai dengan garis dari dada atau puting susunya. Nah, setelah dirasa Matlin yang kita ukurkan ke lingkar dada bayi sudah pas atau rata dengan puting susunya, pastikan pula Matlin berada pas pada dada, tidak boleh terlalu ketat atau terlalu longgar. Jadi benar-benar harus pas. Di sini kita sudah dapatkan bahwa lingkar dada dari si anak yaitu sebesar 29 cm.
apabila sudah selesai mengukur lingkar dada pada anak, kita bisa memakaikan kembali pakaian si anak. Baik, sekarang kita akan melakukan pengukuran pada lingkar kepala si anak. Nah, dalam pengukuran lingkar kepala anak ini kita harus menentukan terlebih dahulu bagian frontal dari tengkorak kepalanya dan juga bagian oksipital tengkorak kepala. Nah, untuk pengukurannya ini kita akan mengukur di bagian samping kepala agar tidak melindungi pandangan dari si anak. Baik, di sini kita sudah mendapatkan lingkar kepala anak, yaitu lingkar kepala anak ini memiliki ukuran 35 cm. Baik, itu tadi praktikum pengukuran antropometri pada anak yang sudah saya laksanakan. Adapun pengukuran-pengukuran yang sudah kita lakukan tadi, yakni yang pertama yaitu pengukuran berat badan menggunakan dacin, kemudian ada pengukuran berat badan menggunakan baby scale, kemudian yang ketiga yaitu pengukuran panjang badan anak menggunakan baby length board, kemudian yang keempat ada pengukuran lingkar dada pada anak, dan yang terakhir yaitu pengukuran lingkar kepala pada anak. Mungkin cukup sekian praktikum yang saya laksanakan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.